menanamkan di dalam hatinya kenikmatan kemanisan iman. Nah, itu tasawuf. Jadi manisnya iman itu di situ. Tidak melihat yang haram, tidak mau dia lihat yang haram. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tobat mata kita perlu ditobatkan. Lisan kita perlu ditobatkan. Pendengaran kita perlu ditobatkan. Sering dengar gibahan orang. Ya, kadang-kadang kita ini kalau lagi di majelis begitu ada orang bicara aib orang, kita diam, pura-pura diam, istighfar, astagfirullah. Tapi didengar juga kita. Maksudnya itu kok istighfar tapi dengar terus ini gibahan orang, nggak boleh. Nah ini kita harus jaga. Jadi perlu tobat, istighfar yang banyak. Rabbil firli warhamni wa tub aliyya, dibaca pagi hari 70 kali. Ini ijazah saya kasih. Baca setiap hari 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari. Ya, sama-sama baca Rabbil firli warhamni wa tub aliyya. Rabbil firli warhamni wa tub aliyya. Rabbil firli warhamni wa tub aliyya. Nah ini dijaga. Baca setiap hari 70 kali di waktu pagi. Kemudian di waktu petang, sebelum maghrib boleh, atau setelah maghrib boleh, atau setelah isya boleh. Yang penting dia setiap hari dibaca 2 kali. Kalau misalnya nggak mampu sudah tidak apa-apa, ba'da isya nggak ada masalah. 1 hari 70 kali. Rabbil firli warhamni wa tub aliyya. Rabbil firli, masya Allah, itu luar biasa manfaatnya. Kemudian amalan yang kedua, perbanyak baca sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar tidak usah banyak-banyak saja. Baca di pagi, ba'da subuh, ini yang sering dibaca sama Nabi. Ba'da subuh kita baca 1 kali, sebelum maghrib kita baca 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Carinya di mana Habib? Buka Syekh Google. Atau Syekh Google. Syekh Google itu ada, buka handphone ada Syekh Google. Ya, cari Sayyidul Istighfar. Itu muncul. Itu dibaca sama Nabi. Di bulan Rajab dibaca, diusahakan. Sayyidul Istighfar. Jadi baca 1 kali di pagi, pada subuh, sebelum maghrib 1 kali. Mau diamalkan atau tidak? Kalau tidak diamalkan saya pulang sekarang. Diniatkan amal, pulang dari sini diamalkan. Sebelum tidur nanti baca Rabbil firli warhamni wa tub aliyya 70 kali. Baru tidur. Itu bagus sekali manfaatnya. Nah, insya Allah ini bisa diamalkan. Kemudian berikutnya hadirin, di bulan Rajab ini Nabi perbanyak membaca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Bagus tidak doanya? Itu doanya Nabi. Jadi dari sekarang dibaca, setelah sholat itu usahakan baca itu. Ya, sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dibaca. Tiap hari dibaca, usahakan. Itu doanya Nabi. Bayangkan Nabi masih doa begitu. Kita Nabi atau tidak? Bukan Nabi kita ini. Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Nabi saja masih doa supaya diberkahi di bulan Rajab. Kita bukan Nabi, tidak minta keberkahan di bulan Rajab. Minta keberkahan. Pokoknya tiap hari ini
Bayangkan setiap bulan Rajab ini, setiap malam ulama-ulama itu banyak sekali menginginkan meninggalnya di bulan Rajab, khususnya di malam 1 Rajab, karena malam 1 Rajab itu doa mustajab. Soalnya sudah lewat 1 Rajab. Ya, Nabi bilang dalam hadis, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa itu tidak ditolak sama Allah. Pertama adalah malam 1 Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat adalah malam Idul Fitri. Yang kelima malam Idul Adha. 5 malam ini doa tidak mungkin dijawab sama Allah. Setiap malam Jumat ada nggak di sini doa zikir? Ada. Sengaja. Kenapa para guru itu selalu kalau malam Jumat pasti ada pengajian? Karena barokah doa itu diijabah pada malam Jumat. Yang bilang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dijaga, istiqomahkan. Kita kalau nggak hadir di malam Kamis ya atau malam Rabu ini, insya Allah kita bisa hadir malam Jumat. Jangan sampai ketinggalan malam Jumat itu. Pokoknya malam Jumat jangan sampai sibuk dengan dunia, saya bilang. Kalau bisa usahakan sibuk dengan akhirat malam Jumat. Baik, jadi itu perbanyak doa yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya, di bulan Rajab ini apa saja yang bisa kita lakukan? Yang berikutnya di bulan Rajab ini diusahakan kita perbanyak puasa. Sudah puasa atau tidak? Sudah berapa kali puasa? Sudah 1 minggu barangkali. Alhamdulillah ya. Ada kalau bahasa di Gorontalo dibilang puaseka. Jadi semuanya dihantam, bukan puasa namanya. Puaseka. Jadi kita usahakan puasa. Puasanya itu tidak usah banyak-banyak. Kalau ada kemampuan puasa banyak-banyak nggak apa-apa. Ya, puasa di bulan Rajab itu sekarang kan banyak di media sosial. Media sosial itu bilang apa? Puasa Rajab itu bid'ah, puasa Rajab itu haram, puasa Rajab itu hadisnya maudhu, palsu dan lain-lain. Ini namanya orang bahlul. Tahu bahlul? Majnun. Kalau bahasa Aceh bahlul apa? Pungo. Ada pungo ada. Nah, pungo dia. Artinya ini orang yang pungo, nggak tahu, otaknya nggak ada. Dia tidak paham hadis. Saya punya guru di Yaman, namanya Syekh Abdul Fattah, doktor beliau, Abdul Fattah Al-Yafi Al-Qudeshi, Sufi. Itu beliau punya kitab, nama kitabnya Somo Syahrir Rajab Bainal Mujizin Wal Mani'in. Puasa di bulan Rajab, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Ternyata itu yang membolehkan puasa khusus di bulan Rajab adalah 3 madhab, Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hanafi. 3 madhab. Hambali memang tidak memperkenankan puasa bulan Rajab full, nggak boleh kata Imam Hambal. Kenapa? Makruh. Tapi kalau dipisahkan, diselang-selingkan, 1 hari nggak puasa, besok lagi puasa, boleh. Itu boleh kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya kesepakatannya itu sudah hampir semua. Intinya tidak ada satupun ulama madhab dari fikih. Ini pengajiannya Habib Irfan sebenarnya. Masalah fikih, tidak ada satupun ulama yang melarang puasa di bulan Rajab. Boleh. Ya. Tinggal kalau seandainya ada yang mau bertepatan dengan hari Kamis, jadi dia niat puasa Kamis, niat puasa Rajab. Puasanya double, dapat pahala double atau tidak? Double pahalanya. Dapat pahala Rajab, dapat pahala Kamis. Misalnya dia pengen, Habib, anak mau puasa Daud misalnya, boleh. Jadi puasa Daud ini hari ini antum puasa, besok tidak. Besoknya puasa, besok tidak. Itu puasa Daud. Antum niat puasa Daud bertepatan dengan bulan Rajab, dapat 2 pahala. Cuman ini hanya berlaku di puasa Daud. Jangan antum bikin sembahyang Daud. Hari ini sembahyang, besok sudah tidak sembahyang lagi. Bahaya. Sholat Daud tidak ada sholat Daud. Jadi yang ada hanya puasa Daud. Lain nanti ada sholat Daud. Nah jadi insya Allah ini dijaga, puasanya dijaga. Usahakan 1 hari, itu 1 hari saja. Nabi bilang dalam hadis. Dalam hadis kata Nabi, Inna fil jannati nahra. Di dalam surga itu ada sungai
yuqalu lahu Rajab. Sungai itu dinamakan Rajab. Masya Allah. Sungai di surga namanya Rajab, khusus karena Allah memuliakan bulan Rajab. Kemudian kata Nabi Muhammad itu diberikan siapa? Kata Nabi Muhammad, man shoma yauman min Rajab saqahullahu dzalikan nahar. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, maka Allah akan minumkan kepada dia sungai daripada yang itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu tidak sifatnya sungai itu yang nama Rajab itu? Asyaddu bayadan minal laban, putihnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Mau atau tidak? Satu hari saja. Modalnya berapa? Satu hari. Nggak usah banyak-banyak, satu hari. Pengen tambah, dalam hadis lain, puasa di bulan Rajab. Man shoma yauman min Rajab kana kasyami syahr. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab, pahalanya seperti orang puasa sebulan penuh. Seperti orang puasa satu bulan penuh. Wa man shoma sab'ata ayyamin fi Rajab kana futihat abwabul jannati as-sab'ah. Barang siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, Allah bukakan 7 pintu surga buat dia. 7 hari puasa. Wa man shoma thamaniyata ayyam, barang siapa yang puasa 8 hari di bulan Rajab, Allah akan berikan kepadanya, atau Allah akan Allah akan tutup darinya pintu api neraka yang 8. Yang puasa 8 hari. Kemudian kata Nabi Muhammad, barang siapa yang puasa 10 hari di bulan Rajab, maka Allah akan ganti dosanya menjadi pahala. Bukan dosanya antum dihapus, tidak, dosanya diganti jadi pahala. Ya kan? Kita ini kan kadang-kadang berharap, ya Allah dosa kami diampuni. Tidak, dosanya masih ada, cuman dosanya diganti pahala sama Allah. Kira-kira banyak dosa atau tidak? Antara pahala dan dosa lebih banyak mana? Dosa. Bagus, berarti masih banyak pikir dosa. Orang kalau lebih banyak pikir dosa, itu kedekatan dia sama Allah semakin baik. Tapi kalau ada orang yang hanya memikirkan pahala, itu parah orang itu. Parah ya. Karena itu bikin penyakit baru. Dia kalau pikir pahala, dia lupa dosa. Dia lupa dosa karena dia pikir banyak pahala saya alhamdulillah. Penyakit yang kedua, orang kalau seandainya berpikir amalnya bagus dan baik, maka orang ini kena penyakit baru. Namanya penyakit apa? Ujub. Kita tahu dalam tasawuf disebut dengan ujub. Apa itu ujub? Ra'a nafsahu, dia melihat dirinya ini fadlan, ada kemuliaan. Jadi masya Allahnya itu bukan ke orang lain, masya Allahnya ke dia. Masya Allah saya, masya Allah saya. Jadi masya Allahnya bukan ke orang, masya Allahnya ke dia. Alhamdulillah tahajud. Kadang-kadang lihat wajahnya di kaca, ada cahaya, cahaya lampu, bukan cahaya asli. Nah, ini bahaya, ini penyakit hati juga, harus dibersihkan betul ini. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, puasa di bulan Rajab usahakan jangan sampai ketinggalan. Bikin ya amalia sekarang puasa Rajab. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu hal-hal yang perlu kita perhatikan selama kita berada di bulan Rajab ini. Diusahakan sampai masuk di bulan Sya'ban kita jaga juga, bisa puasa berbanyak, karena itu banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Dan masuk bulan Ramadan, insya Allah kita bisa berhasil memaksimalkan apa-apa yang menjadi amalia kita di bulan Ramadan. Baik, saya meminta mungkin teman-teman, karena ini mungkin kajian fikih atau bisa juga dikatakan kajian umum dari saya, supaya majelisnya barokah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Jadi mungkin ada permasalahan penting dalam agama, ya mungkin kita berkumpul sini, ada saya, ada Habib Irfan dan para guru. Mungkin ada pertanyaan
supaya saya juga agak sedikit relax, semuanya jujur capek luar biasa ini. Jadi minta maaf. Jadi insya Allah bisa tanya jawab saja supaya majelisnya semakin hidup, semakin barokah. Malaikat lebih banyak berkumpul pada tanya jawab. Ya, silakan. Kalau ingin bertanya, pertanyaannya umum terserah. Mau tanya Habib, saya banyak utang Habib, kira-kira gimana cara lunasi? Saya kasih jawabannya insya Allah. Ya, hutang itu jangan dipikirkan, dibayar. Kalau dipikirkan nggak selesai. Antum pikirkan terus tidak selesai. Hutang itu dibayar, selesai sudah. Saya tanya sama itu bapak-bapak, ibu-ibu sekarang. Kita kalau punya masalah yang kita cari apa? Solusi. Itu betul atau tidak? Tidak betul. Solusi itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Jalan keluar itu ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Berapa kali kita kaji Al-Quran, Allah sudah ingatkan. Ini ilmu, ini sumbernya Masya Allah. Coba seringkali, kenapa urusan itu kita pasrahkan kepada Allah, kita serahkan sama Allah. Begini, Allah kasih kunci dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu, orang yang takwa Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Berarti sebenarnya yang diminta oleh Allah kepada kita apa? Takwa. Yang kasih solusi siapa? Berarti solusi ranah antum atau ranah Allah? Terus kenapa antum ikut campur di situ? Maksudnya apa di sini? Berarti kita tidak perlu cari solusi, bukan? Kita kalau punya masalah yang kita cari Allah dulu, bukan solusi. Solusi itu bukan ranahnya kita, itu ranahnya Allah. Jalan keluar itu jalan, bukan ranahnya kita, itu ranahnya Allah. Terus bagaimana kalau punya masalah? Kalau punya masalah berwudu. Dapat musibah ini, wudu dulu. Setelah wudu apa? Salat 2 rakaat. Setelah itu apa? Doa sama Allah. Setelah itu apa? Takwa, zikirkah, apakah, terserah. Di situ dikatakan ya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi ingat sama Allah. Kita sholat 2 rakaat itu supaya kita ingat, oh ternyata ini ranahnya ini Allah, jadi saya takwa dulu. Setelah itu yang kasih solusi kepada saya Allah. Nanti ilham itu Allah akan kasih. Kita nanti akan berpikir, oh jalannya seperti ini, jalannya seperti ini, supaya jalannya tidak salah. Kadang-kadang kalau kita cari solusi sendiri, yang kita pikir betul padahal tidak betul. Ya, solusi yang pas itu solusinya dari Allah. Sedekah dengan niat supaya ini takwa saya kepada Allah, saya sedekah, yang kasih solusi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak utang ya, kayaknya kredit banyak sekali, kredit kelihatan di wajah banyak kredit kayaknya. Nah, insyaallah tunggakan kayaknya banyak juga ini, apalagi yang stres dengan ibu-ibu. Ada yang tanya ke saya, Habib, memang fitrahnya perempuan ibu-ibu itu begitu Habib? Saya bilang iya. Saya mau istri saya itu diam. Iya Pak, saya mau begitu istri saya Habib. Saya bilang kamu cari bidadari di surga saja, insya Allah ada. Kalau selama di dunia tidak mau dapat. Ada yang diam-diam begini, iya saya siap dimarah, tidak mungkin, mustahil, tidak akan mungkin dapat. Betul atau tidak? Saya tahu di sini penakut istri semua, saya tahu. Ya, suami takut istri. Ada sebab itu caranya seperti apa? Caranya itu pakai caranya Nabi. Tahu nggak bagaimana Nabi Muhammad ketika beliau dengan istrinya? Ini kondisi Nabi Muhammad lagi mau perang. Tahu nggak kira-kira perang itu? Masya Allah, kacaunya luar biasa. Persiapan apa semua. Nabi Muhammad masih mengajak Sayyidah Aisyah, istri beliau, lomba lari. Disebutkan dalam riwayat, ya Aisyah sini istriku, kita lomba lari, mau perang ini. Karena beliau menghibur ini istrinya supaya tenang. Saya mau perang memang. Nabi Muhammad mau perang, ini suatu yang memang sangat luar biasa, ini besar. Tapi Nabi Muhammad masih ingin bercanda dengan istrinya, menghibur istrinya. Jadi jadilah kita sosok seperti Nabi Muhammad SAW. Kita ini kadang-kadang Masya Allah berharap istri kita jadi seperti Khadijah. Ya kan?
Kata bapak-bapak ini Masya Allah, ya, kadang-kadang kelihatan wajahnya. Saya waktu itu ditanya, ada satu orang, Habib, saya lihat ada satu orang ini wajahnya khusyuk terus. Dia pas mungkin sudah sampai sama Allah. Saya bilang tidak, ditekan sama istrinya. Bukan dekat sama Allah, ditekan itu sama istrinya. Bukan gara-gara khusyuk. Tidak, percaya sama saya, tidak mungkin. Cari orang khusyuk di depan jalan sekarang sudah sulit. Tidak ada. Ya, jadi para wali Allah itu, mereka lebih mastur paling banyak. Kalaupun masyhur itu jarang. Masyhur ini ya sudah seperti abu. Ini mereka masyhur karena mereka bisa tahammul, bisa menjaga diri mereka di hadapan banyak orang. Itu kehusyuan itu wajahnya nampak dari wajahnya. Tapi kalau kita ini kalau melihat khusyuk, saya yakin ditekan sama istrinya, yakin. Tidak ada, khusyuk sudah sulit sekarang. Maka oleh sebab itu hadirin, wajahnya orang khusyuk. Saya ingin sampaikan gini, untuk kepada suami-suami, rumah tangga kita harus jaga. Ya, saya tahu beberapa tempat saya dapati, dia suka menghadiri pengajian, atau istrinya pengen hadir pengajian, tapi suaminya tidak izinkan. Dan itu pertanyaan ditanya di MPTT, di Gorontalo, Habib saya ini mau hadir di majelis MPTT, suami saya tidak izinkan. Ada lagi satunya, suaminya pergi, istrinya yang tidak izinkan. Pokoknya tidak pernah damai. Jadi sampai di majelis dia gelisah. Saya pikir khusyuk, ternyata tidak, ditekan sama istrinya. Ini bahaya juga ini. Di situ beruntung yang bisa sama-sama hadir. Nah itu khusyuk. Ada juga di sini yang istri sama-sama ya. Ada juga yang tidak banyak kayaknya. Itu ditekan berarti wajahnya, bukan khusyuk berarti. Alhamdulillah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, maka sekarang caranya bagaimana? Ikut caranya nanti. Jangan kita berkeinginan istri kita jadi seperti Khadijah. Ada yang datang ke saya, Habib, saya ingin saya punya istri itu jadi seperti Khadijah. Saya bilang, antum ini pengen istri antum seperti Khadijah, antumnya kayak Fir'aun. Ente kayak Fir'aun. Baru ente mau ente punya istri jadi seperti Khadijah, kamunya kayak Fir'aun. Jangan sampai jadi Fir'aun. Istri kamu seperti Khadijah, kamunya kayak. Kalau kamu ingin istrimu seperti Khadijah, kamunya harus jadi seperti Rasulullah. Tahu tidak bagaimana Nabi Muhammad? Disebutkan karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad di rumah kayak apa? Di rumah Nabi Muhammad itu seperti pembantu, berkhidmat kepada keluarganya. Bahasa gampangnya apa? Karena yukmusu baitah, menyapu rumah Nabi Muhammad. Saya tanya jujur, pernah sapu rumah atau tidak? Mau jadi seperti Khadijah bagaimana? Saya tanya, coba tanya sama ibu-ibu, ibu mau enggak kalau suami sapu rumah? Mau enggak ibu-ibu suaminya menyapu rumah? Mau atau tidak? Masya Allah, ibu-ibu mau. Sekarang kita ini pengen supaya disayang sama istri. Saya yakin, coba ini resep saya disampaikan kepadamu. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Kita kalau ingin ya rumah tangga supaya nyaman, harmonis, enak, tidak bertengkar, walaupun ada pembantu, paling tidak ada pekerjaan yang kita lakukan yang sering dilakukan sama istri. Contoh, memandikan anak. Jangan mentang-mentang ini saya sudah usul sama Allah. Hatta itu sudah wali besar, tidak ada urusan. Mau usul sama Allah, kita lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad masih satu rumah. Nabi Muhammad masih menjahit pakaiannya sendiri. Kita kadang-kadang kalau sudah dekat, istrinya lagi kasih mandi anak, dia pegang tasbih, astagfirullah, dilempar pakai gayung, kita pegang tasbih. Tidak pusing sudah sekarang ibu-ibu. Jadi kita ini jangan menunjukkan, kita bisa tunjukkan kesolehan kepada istri, tapi kita harus membantu mereka. Itu salah satu sunnah yang kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bahasanya itu beliau selalu membantu keluarganya di rumah. Paling tidak memandikan anak. Kalau kita zaman sekarang menyapu rumah itu kan pekerjaan istri. Memasak, bantu dia masak, gak apa-apa.
Dan itu subhanallah, itu tidak mengurangi derajatnya bapak-bapak sama sekali. Kalau mengurangi derajat bapak-bapak, Nabi Muhammad gak mungkin bikin seperti itu, karena Nabi Muhammad lebih tinggi dari kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka insya Allah kita jaga ya rumah tangga kita supaya jangan sampai kacau, jangan sampai tidak harmonis. Ya, jangan sampai satunya mau ini, satunya mau itu. Insyaallah. Kalau lagi marah juga harus tahan emosi. Kalau mau kasih resep mau supaya istri tidak marah mau? Boleh mau. Saya kira ahli tasawuf hebat semua itu. Ya, kita juga butuh. Karena orang jadi waliullah itu syaratnya harus sering diomelin sama istri. Siapa atau tidak? Coba cari waliullah yang istrinya pendiam. Sulit, tidak mau datang. Ya mungkin kita lihat di luar, masya Allah. Di dalam rumah coba kita tahu. Kita tidak tahu dalam rumahnya seperti apa. Walaupun dia orang soleh, tetap harus ada istri. Nabi Muhammad, selevel Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah, itu pernah tidak bikin masalah sama Nabi? Pernah. Sampai Nabi Muhammad itu waktu itu masya Allah sabarnya luar biasa. Sayyidah Aisyah mau keluar dari rumah, karena ada masalah sedikit dengan Nabi, cemburu dengan Nabi dan lain sebagainya. Mau keluar dari rumah, Rasulullah coba bayangkan, selevelnya Rasulullah masih ada begitu juga dalam rumah tangga. Sayyidah Aisyah mau keluar dari rumah, kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, sudah malam ini. Oh enggak, saya mau pergi ke rumah bapak saya. Kata Nabi Muhammad, oke, kalau kamu ingin kembali ke rumah bapakmu, saya temani, boleh? Kata Nabi. Coba lihat akhlaknya Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi waktu itu, ketika itu Nabi Muhammad bilang, saya temani kamu. Kata Sayyidah Aisyah, oke lah, sudah malam, ditemani sama Nabi. Pergi di rumahnya Abu Bakar. Sampai di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kaget, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu datang di tempat ini tengah malam ya Nabi? Ya, anak saya bikin ulah apa sama kamu ya Rasulullah? Abu Bakar tahu ini Sayyidah Aisyah ini ada bikin masalah pasti. Nabi Muhammad tetap tenang, tidak Abu Bakar, kami datang ke sini, kami ada sedikit masalah. Kalau boleh pikir ini sahabat Nabi Rasulullah yang datang ini, anaknya bikin apa ini sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tenang. Kata Nabi Muhammad begini, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya dengan istri saya ini, anakmu Aisyah, datang supaya tolong dengarkan keluhan. Ini rumah tangga kami, mungkin kamu bisa mendamaikan. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, yang bicara duluan siapa, saya atau kamu? Akhlaknya Nabi loh. Padahal kan Nabi Muhammad suaminya harus bicara. Ini coba lihat lo anakmu itu. Ini anakmu. Bisa jadi Nabi bilang begitu gak bakal, tapi akhlaknya Nabi menjaga perasaan istri. Karena istri itu kalau kita keraskan dia patah. Kalau kita biarkan juga nanti dia semakin bengkok. Jadi kita luruskan dengan cara yang paling lembut. Cara yang paling lembut. Subhanallah. Waktu itu Sayyidah Aisyah bilang begini, baik ya Rasulullah. Ya, kalau Sayyidah Aisyah itu kalau marah itu beliau bersumpah bukan pakai nama Nabi Muhammad. Contoh kan, ya warabbu Muhammad itu sumpah demi Tuhannya Muhammad. Itu sering dipakai oleh Sayyidah Aisyah kalau sumpah. Warabbu Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau Sayyidah Aisyah lagi jengkel sama Nabi, itu beliau ganti warabbu Ibrahim. Diganti dengan nama Tuhannya Ibrahim. Tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad tahu berarti lagi jengkel ini Sayyidah Aisyah. Ini Nabi Muhammad sampai seperti itu. Nah, subhanallah, ketika itu Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, kira-kira bicara duluan saya atau kamu? Kata Sayyidah Aisyah, oke, engkau yang bicara lebih dulu, tapi ingat, jangan sampai kamu dusta. Nabi Muhammad mungkin tidak dusta. Coba berani sekali Sayyidah Aisyah bilang begitu. Marahnya Abu Bakar yang marah, Rasulullah tidak marah. Abu Bakar bilang kurang ajar kamu.
Berani-berani kamu bilang Rasulullah berdusta. Ini rumah tangga. Akhirnya mau dipukul Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lari ke belakangnya Nabi Muhammad SAW. Tetap ujung-ujungnya lari kepada Nabi. Akhirnya bersembunyi di belakang Nabi. Sayyidina Abu Bakar cari, sini kamu ini kurang ajar sama Nabi Muhammad. Tetap sembunyi Sayyidina istrinya Nabi Sayyidah Aisyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, diam, tenang. Kami datang ke sini bukan untuk cari masalah baru. Kami datang ke sini supaya kamu bisa damaikan. Dari situ dengar Sayyidah Aisyah langsung dipeluk oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Coba lihat romantisnya Nabi, dibela di hadapan papanya. Padahal yang sudah bikin salah ini istrinya. Kalau kita kan kalau ada masalah, coba lihat loh, ini anaknya mama ini, coba lihat. Anaknya papa ini, coba lihat, ini kurang ajar sekali sama saya misalnya. Rasulullah punya akhlak. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita contoh rumah tangganya kita sebagaimana rumah tangganya Nabi Muhammad. Cara mengatasi emosi, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cara yang kedua, mengatasi emosi, diam. Jangan bicara. Karena kalau kita bicara, kebun binatang banyak yang keluar nanti. Ya kan, cacian, makian, semuanya bisa keluar. Cara yang ketiga, kata Nabi, kalau lagi emosi, usahakan posisinya dipindah. Kalau kita lagi emosi berdiri, maka duduklah. Kalau duduk tidak hilang, berbaringlah. Kalau berbaring tidak hilang, ya sudah. Bapak-bapak keluar saja dari rumah, jangan cari masalah baru. Artinya ini kalau istri lagi marah, itu caranya yang tadi saya sampaikan. Bapak-bapak juga harus begitu. Kemudian kalau kita lagi marah, coba lihat wajah kita di cermin. Pernah atau tidak? Pernah lagi marah lihat wajah di cermin? Coba sekali-sekali lihat. Coba sekali-sekali lihat. Jadi kalau kita lagi marah, langsung cari cermin dia. Jelek sekali saya ternyata kalau marah. Jadi karena marah itu wajah kita jelek. Kalau kita lihat di cermin, insya Allah lebih turun emosi kita. Turun. Karena melihat jeleknya wajah kita. Ya. Kemudian cara yang terakhir, kalau lagi marah, istri khususnya itu dibisikkan ke telinganya. Bilang ke istri kita, ayo kita ke mall. Kira-kira selesai tadi? Selesai. Enggak panjang. Kalau pengen masalah tidak panjang begitu, kita ke mall. Cari toko di mana kamu inginkan. Saya yakin tidak perlu panjang-panjang lebar penjelasan yang panjang. Begini maksud saya begini. Oh sudah, tidak usah. Kita ke mall, selesai. Aman sudah masalah. Jadi masalah paling clear buat perempuan itu selesai sudah. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ya, kita bisa manfaatkan waktu-waktu kita. Insya Allah mungkin 1-2 pertanyaan terakhir, 5 menit terakhir, silakan.